Doktrin berkedok agama yang menyeret mereka bergabung dengan ISIS. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan, serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara secara singkat. Doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasi. Doktrin dalam radikalisme merupakan esensi pokok yang ditanamkan dalam individu atau kelompok. Para teroris menciptakan pola pikir dan mentransfer ideologi kepada para anggota dengan memanfaatkan agama sebagai dasar pemahaman. Doktrin itu bersifat memaksa dan mengarah ke objek, sehingga tidak ada cara lain untuk keluar dalam sebuah lingkaran doktrin kecuali ia keluar dari sistem yang diikutinya. Pemahaman agama akan jihad menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan terorisme. Pengaruh doktrin tentang terorisme sangat menghujam dalam dan wujud dalam pribadi-pribadi yang meyakini akan adanya kondisi terbaru, yang akan wujud kondisi masa depan yang digambarkan lebih baik, lebih makmur, lebih bertakwa, ada dalam ajaran yang terus didalami. Ajaran tentang kebenaran individu dan kelompok-kelompok yang digelorakan dalam semangat jihad membela agama menjadi materi pokok dalam mendoktrin para anggotanya, sehingga mereka rela melakukan apapun demi gerakan dengan nama perjuangan membela agama. Kekalahan ISIS di Timur Tengah dalam pergulatan menyebarkan ideologi menyebabkan banyak anggota ISIS yang ditangkap. Rencana pemerintah memulangkan WNI ex-kombatan ISIS menjadi polemik yang berkembang dalam masyarakat. Banyak yang merasa khawatir akan kembalinya para ex-kombatan ISIS, mengingat di Indonesia sudah banyak korban yang sudah jatuh akibat kekejaman para teroris. Di Indonesia, publik sudah disuguhi berbagai kejadian yang sangat miris, menimbulkan korban orang-orang sipil yang tak berdosa. Bom Bali, bom Tamrin dan bom Sarinah, bom Surabaya dan masih banyak lagi bom yang meledak berlatar belakang teror untuk mengacau dan membuat gaduh negara. Para teroris tetap mengadakan perlawanan meskipun ratusan bahkan ribuan orang yang telah ditangkap dengan tuduhan pelaku teror dan tersambung dengan berbagai jaringan teroris. Sangat menarik tayangan Kompas TV tentang pernyataan terpidana bom Bali Ali Imron yang menyatakan bahwa hanya cukup 2 jam untuk mempengaruhi orang agar jadi teroris. Keyakinan akan konsep jihad berarti perang seperti menjadi bahan dasar para doktrin. Janji-janji surga dengan menyetir ayat-ayat Al-Quran dan menjadi senjata yang cukup tajam mengeksekusi alam bawah sadar para anggotanya. Mati adalah syahid, adalah pemahaman yang terus ditekankan. Tinggal diarahkan, dipoles dan dibelokkan. Begitu terang Ali Imron di Kompas TV. Saat ini, wacana kepulangan para tahanan ex-kombatan ISIS sebagaimana dilansir kompas.com berjumlah lebih kurang 600 orang. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengingat sudah begitu banyak korban yang jatuh akibat aksi mereka. Kita juga belum tahu 600 orang itu siapa saja. Jangan-jangan mereka adalah salah satu dari tetangga kita yang tempo hari pamit pindah ke kota lain tapi ternyata bergabung dalam gerakan ISIS di Suriah. Kita juga khawatir apakah setelah mereka kembali akan tersadar untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia lalu melepas doktrin yang telah melekat sebagai pemahaman agama dan penggantinya dengan doktrin Pancasila. Kita masih terus menunggu berbagai langkah pemerintah dalam menangani WNI kombatan ex-ISIS yang berencana hendak dipulangkan ke Indonesia.